Kasus SPPD fiktif di BPKAD Kepulauan Tanimbar akhirnya ditetapkan 6 orang tersangka. Kasus SPPD fiktif di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang selama ini dinanti-nanti masyarakat Tanimbar akhirnya 6 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri pada Kamis 2 Januari 2023 di ruangan Kejaksaan Negeri Somlaki. 6 orang pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut diantaranya Jonas Batlayeri, mantan Kepala BPKAD, Maria Goretti Batlayeri, mantan Sekretaris BPKAD yang sekarang menjabat sebagai Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Yohan Waratmangun, Kabid Perbendaharaan BPKAD, Liberata Malermasele, Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD, Erwin Layan, Kabid Aset BPKAD, dan Kristina Sermatan, Bendahara Pengeluaran BPKAD tahun anggaran 2020. Total kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit perhitungan oleh Inspektorat Daerah Kepulauan Tanimbar senilai 6 miliar lebih, ungkap Gunawan. Ia menjelaskan kalau penetapan 6 tersangka tersebut merupakan kelanjutan dari tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari terhadap perkara ini. Berdasarkan surat perintah penyelidikan Kejari Kepulauan Tanimbar nomor Prin 08-Ki-1.2-6-2022 tanggal 6 Juni 2022. Dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka. Selanjutnya penjelasan Kejari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam jumpa pers. D.2/06/2022 tanggal 6 Juni tahun 2022 yang lalu, kami penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020. Nah, dari hasil penyidikan tersebut pada hari ini atau kemarin kita sudah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kegiatan penyidikan yang kita lakukan selama ini. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, kemudian dari alat pemeriksaan alat bukti surat, kemudian dari barang bukti, dan kemudian juga dari ahli, tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkesimpulan bahwa terhadap dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 telah diperoleh bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Jadi sekali lagi berdasarkan kesimpulan dari tim penyidik bahwa tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga pada hari ini kami tetapkan 1 JB SOS, 2 MGB SE, 3 KYO SKOM, 4 LM SE MACC, 5 LEL SE MEC DEV MSI, 6 KS SE sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020. Penetapan tersangka tersebut telah dituangkan dalam surat penetapan tersangka nomor B untuk atas nama tersangka JB SOS dengan surat penetapan tersangka nomor B garis datar 195 garis miring Q.1
garis miring FD titik 2 garis miring 02 garis miring 2023 tanggal 2 Februari 2023. Untuk tersangka MGB SI berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B garis datar 196 garis miring Q.1.13 garis miring FD titik 2 garis miring 202 garis miring 2023 juga tanggal 2 Februari 2023. Kemudian atas nama tersangka KYO SOM berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B garis datar 198 garis miring Q.1.13 garis miring FD titik 2 garis miring 02 garis miring 2023 juga atas nama juga tanggal 2 Februari 2023. Kemudian tersangka atas nama tersangka LM SE MACC berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B garis datar 199 garis miring Q.1.13 garis miring FD titik 2 garis miring 02 garis miring 2023 tanggalnya sama 2 Februari 2023. Kemudian tersangka LEL SE MEC DEV MSI berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B garis datar 200 garis miring Q.1.13 garis miring FD titik 2 garis miring 02 garis miring 2023 tanggalnya sama ya 2 Februari 2023. Kemudian yang terakhir atas nama tersangka KS SE berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B garis datar 197 garis miring Q.1.13 garis miring FD titik 2 garis miring 02 garis miring 2023 tanggalnya juga sama 2 Februari 2023. Dapat kami sampaikan juga bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi dalam dugaan tindak pidana korupsi ini berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejumlah 6.672.072.402 rupiah yang tertuang di dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara nomor 700 garis miring LAK garis datar 01 garis miring 1 Romawi garis miring 2023 tanggal 11 Januari 2023. Nah, untuk selanjutnya tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan melaksanakan tindakan penyidikan atas nama masing-masing tersangka ini berdasarkan alat bukti yang cukup yang telah diperoleh yang selama ini telah kita lakukan penyidikannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Aloysius Besembun melaporkan.